Halo semuanya, good morning. How are you today? Meet you again with Kang Zarkasi, spreading, challenging, winning. If you want to know English subtitle, please turn on CC in this YouTube. Oke, di sini saya I would like to discuss about in bahasa Indonesia nafsu dalam diri manusia. Ya, apa itu pengertiannya? Mungkin kita bisa lihat di penggalan kata-kata dalam potongan ayat Al-Quran. Innan wama ubari'un nafs innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Wama ubari'un nafs innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kemudian ada juga saya kaitkan kayak ayat an-nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kedua ayat itu bisa mengarahkan kita untuk mengetahui tentang nafsu. Kalau kita mau gali lebih dalam, kamu bisa membaca buku ya, Nafsu, Perspektif Suluk Linglung yang sudah saya terjemahkan ke dalam buku Sunan Kalijaga. Ya, mistik buku yang sudah saya tulis. Nah, di situ ada pesan-pesan Dewa Ruci kepada Bima. Ada nafsu lawamah, nafsu sufia, nafsu mutmainnah, nafsu amarah, dan seterusnya. Bahkan ulama mungkin punya banyak lagi lah menjelaskan mengenai nafsu itu. Itu jenis-jenisnya. Jadi nafsu itu saya coba tafsirkan itu adalah dorongan. Dorongan untuk apa? Ya, jadi nafsu itu punya konotasi positif dan negatif. Punya konotasi dua. Ya, misalnya nafsu untuk makan, nafsu untuk tidur, dan seterusnya. Kalau kita tidak nafsu makan, ya nggak baik. Nggak nafsu tidur, ya nggak baik, ya kan? Kalau kita nggak nafsu makan, padahal kondisi kesehatan kita misalnya darah tinggi atau penyakit gula darah tinggi atau kolesterol, nah, makannya harus kita kendalikan begitu. Kalau kita kurang tidur, nggak bisa tidur, nah ya kita harus gimana caranya bisa tidur, harus nafsu tidur, ya kan? Jadi nafsu itu nggak semuanya jelek, nafsu itu punya konotasi baik. Jadi nafsu itu dikendalikan, bukan ditahan. Sebagaimana air mengalir melalui bendungan. Ya, kalau air deras sekali kencang dari hulu ke hilir ditahan di sebuah bendungan, bisa jebol bendungannya. Ya, jadi bendungannya itu dibuka pelan-pelan, diarahkan kemana? Dibuka pintu 1, 2, 3 atau terusnya. Jadi jangan ditahan, dikendalikan, dialirkan. Boundaries gitu kan, dibatasi. Kendalikan, dibatasi gitu. Kemudian saya kaitkan lagi, misalnya ada seorang calon pejabat, calon pejabat, misalnya ketua partai, punya partai, ketua partai ingin nafsunya tinggi, ingin menjadi presiden misalnya, kepala daerah, dan nafsunya dikendalikan. Coba sapa dengan baik daerah-daerah atau orang-orang, yang menyapa dengan baik, dengan tulus ikhlas. Jangan langsung untuk
memilih nyoblos, jadi harus disapa dengan baik dulu, kebutuhannya apa, keinginannya apa gitu. Bisa juga dengan nafsu seorang negara. Negara kalau ingin maju, ingin punya relasi ke negara-negara lain, ya harus peduli dengan negara-negara lain. Misalnya kesulitan negara sana sini apa, kepeduliannya apa. Jadi peduli dengan negara lain, ya, membantu negara lain, maka negara itu nanti akan dibantu dan akan menjadi negara yang bisa lebih diakui dunia lain. Itu. Ya, itu singkat mengenai nafsu. Ya. Nafsu adalah dorongan, punya konotasi baik dan punya konotasi positif. Ya. Nafsu dikendalikan, dibatasi, bukan ditahan. Kalau ditahan bisa jebol. Oke. Terima kasih. See you. Selamat pagi.